Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita kru Cafe Kawan. Malam ini kita mau jawab dari pertanyaan-pertanyaan para kawanan, baik di YouTube ataupun di Instagram. Jadi dari beberapa pertanyaan itu, insya Allah kita akan coba jawab dan sebisa mungkin lah yang pastinya gitu. Dan di sini ada di malam apa ini kita nih? Jumat, Kliwon. Ya, di malam Jumat. Jadi memang kita tuh selalu bikin channel YouTube atau live Instagram tuh kebanyakan kadang-kadang suka di malam Jumat. Ya nggak tahu juga sih. Karena besok libur. Iya. Karena besok libur gitu. Bukan kafenya, kitanya yang libur gitu. Oke, jadi lanjut lagi toh. Mau apa nih? Ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum ke pertanyaan-pertanyaan itu? Apa ya? Ini mungkin dari tim Dai kali ada. Tadi Ya, mungkin dari kalian semua ini kebanyakan biasanya malu untuk mengungkapkan Betul. apa Betul. yang ada di dalam diri kalian. Nggak apa-apa, DM aja Instagram kalau misalnya mau ada sesuatu pertanyaan. keluhan atau ada sesuatu yang lagi dipikirin, bingung nih nyari jalan keluarnya, Betul. bisa DM ke kita dan kita akan jawab dengan sebisanya. Sebisa mungkin, Mudah-mudahan tapi membantu. mudah-mudahan ya apa ya? Pasti yang pasti gini, jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan itu kita insya Allah jawab dengan serius gitu. Iya. Tapi yang kira-kira ini ya kita paling kasih jawaban ya yang nyeleneh atau Candaan-candaan sedikit candaan lah. intermezzo gitu. Intermezzo. Oke, lanjut aja. Lanjut aja. Nah, di sini ada kalau ngelihat dari Pertanyaan. pertanyaan-pertanyaan lumayan sih. Ada kurang lebih 7 pertanyaan. Nah, sekarang Anto yang buka deh tuh pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Seberapa pentingkah peran orang tua dalam pergaulan anak? Seberapa pentingkah peran orang tua dalam pergaulan anak? Ini yang pasti nanya ABG nih. Iya, ABG biasanya sih. ABG. Bang, boleh Peran lanjut. orang tua. Peranan orang tua. Peranan orang tua itu pasti penting lah. Pasti penting baik kita dari. Tapi ini kan pertanyaan dalam segi pergaulan ya. Pergaulan, Pergaulan. Kalau pergaulan. gitu kita ngelihat pertanyaan ini masuk di anak-anak ABG benar-benar gitu. Jadi sebenarnya penting gitu untuk membatasi pergerakan, bukan pergerakan sih ya, maksudnya membatasi lah sesuatu hal yang mungkin nggak ingin kita terjadi gitu. pada anak Jadi tersebut. tapi kalau dari apa pertanyaannya, kalau ngelihat dari peranan itu sangat penting. Jadi sebagai orang tua itu sebisa mungkin menjadikan anak itu sebagai sahabat atau teman untuk tempat curhatnya kita gitu sebagai anak ya gitu. Jadi jangan anggap itu kalau memang gini, orang tua itu terkadang kan pengennya yang paling benar nggak Dai? Betul. Gitu. Benar gitu. Semua orang tua pasti pengennya ucapan itu yang paling benar karena namanya orang tua pasti begitu. Tapi ya yang penting kita mau dengerin lah sedikit Kalau kesah anak ya. Kalau kesah kesannya anak gitu. Enggak, maksudnya si anaknya ini kita mau harus dengerin. Iya. Di sana itu kan punya kalau kesah nyamperin ke orang tuanya gitu. Apa lagi pula gini, kalau peranan, berbicara peranan itu kita harus tahu perjalanan tuh anak, misalkan perjalanannya kita ya sebagai Orang tua. anak lah kan gitu, sebagai anaknya itu dari sisi bergaulnya, dari sisi misalkan mungkin ke pacaran kali ya gitu ya, bisa. Nah, itu kita harus tahu tuh, harus ada membatasi lah, jadi jangan sampai kebablasan intinya seperti itu. kebablasan. Gitu. Betul, betul. Nah, lo sendiri deh. Nah, kalau gue memposisikannya pada yang bertanya nih. Jadi Mas mungkin ABG atau siapalah. Nah, gue sekarang jadi ABG nih. Peranan orang tua mungkin memang perlu, memang harus
peranan orang tua itu lebih dominan ya di dalam pergaulan, karena juga kebanyakan cewek yang bertanya, ini mah gimana mah, Pak gimana ini cara gini-gini, terus kalau nanti saya ngelakuin ini gimana akibatnya, dampaknya. Nah disitulah peran utama orang tua ada dalam hal memberikan anak saran atau nasihat gitu. Dan juga kadang gini, anak itu kadang-kadang kan lebih banyak curhatnya itu ke temen ya gitu. Sebisa mungkin itu dia, orang tua menganggap ke anak itu sebagai teman, dan kita juga harus bisa menganggap orang tua sebagai teman. Jadi ungkapin aja gitu. Mungkin sesibuk apapun orang tua pasti minimal dia juga mau curhat apa mau mendengarkan. Luangkan waktu lah buat curhat. Ya. Gitu. Dan biasakan close your handphone gitu pada saat habis maghrib atau sesudah maghrib atau sesudah isya, waktunya time untuk ngobrol-ngobrol sama keluarga. Itu sih saran ya. Nah yang pasti sih kalau sebagai anak muda pasti emang bakal butuh ini sih, pasti peran orang tua ya di belakang panggung gitu ya. Kalau anak menganggap orang tua itu bukan teman, bukan sahabat, dia susah buat ceritanya nih. Apa sih? Grogi Mas ya? Malu. Hah? Malu. Dia malu. Jadi bisa mungkin orang tua sama anak tuh harus jadi sahabat, harus jadi teman. Biar si anak itu juga ngeplong gitu, mau curhat apa aja, mau ngomong apa aja. Jadi dia berani buat ngungkapin apa isi hatinya gitu. Kalau kita terlalu ketat, terlalu ngekang, yang ada dia malah cerita ke orang lain. Kita nggak pernah tahu gitu. Ini anak gua kenapa gitu. Itu yang jadi kendala. Betul ya. Jadi buat para orang tua, kita juga harus bisa nih, kalau misalnya di umur-umur mungkin selepas dia SMA kelas 2 atau kelas 3, jadi kita tuh harus tahu egoisnya anak. Jadi minimal kita harus bisa tarik ulur, jangan terlalu juga kita maksakan, udah harus jangan begini, jangan juga gitu. Jadi kita harus tarik ulur. Ada saatnya anak itu juga pengen bergaul, pengen kenal dunia luar gitu. Yang penting ya itu monitoring dan dibatasi aja. Itu nggak deh? Tuh. Juga tambahan lagi nih, misalnya kalau ditambahin lagi ada minumannya. Kadang anak suka bertanya gini-gini, atau juga kadang kita lagi ngeliat gini-gini, anak belum sampai umurnya gitu, kayak konten-konten yang dewasa, jangan, kamu belum sampai umur gitu. Terus pergaulan, gimana pergaulan yang bagus ya begini nih, jangan kalau nemu teman-teman yang narkoba, yang mabuk-mabuk, udah mendingan kamu jauhin. Tapi terkadang anak juga ada yang penasaran. Dia pengen nyoba juga. Bukannya gimana ya? Ya ada sisi itu tadi bilang tadi. Pasti ada. Pasti ada. Bukan pasti ada sih, maksudnya gini. Dari beberapa anak yang kita punya pasti minimal ada salah satu lah. Dan juga yang lihat dari sisi kitanya juga sih. Gitu. Kalau emang kitanya dasarnya dari sebuah kalangan alim ulama mungkin, ya kan. Tapi kalau emang kita juga dari sisi satu pergaulan, ya kita harus maklumin gitu. Ya itu resiko-resiko yang kita tanggung, namanya kita mau berkeluarga, kita mau punya keturunan, harus siap resiko-resiko dari hal-hal permasalahan yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya hal permasalahan kecil lah ya dalam kehidupan. Gitu. Jadi intinya peran orang tua pokoknya itu sangat penting banget. Ya, jangan sampai anak kita salah pergaulan, salah lingkungan, masuk lingkungan. Jadi gini, satu lagi nih, orang tua itu selalu menganggap perkataan itu paling benar sebenarnya. Karena apa? Orang tua itu lebih berpengalaman sebelum kita. Lebih ngalamin duluan. Jadi jangan pernah papa lo tahu nih, bukan. Jadi dia mencari jalan yang terbaik buat kita. Intinya seperti itu. Itu aja. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya apa nih? Pantas nggak kalau cewek nuntut lebih ke cowoknya? Jadi si cewek ini nuntut lebih ke cowoknya.
Ya nggak ngerti sih dalam hal apa, pokoknya dia tuh nuntut lebih deh. Mungkin dari perhatian, mungkin dari apa transfernya, mungkin dari waktunya kali. Pokoknya dia serba nuntut lebih deh. Oh. Cowoknya. Pantas gak tuh Dai menurut lo? Kira-kira Tergantung Kondisi. hubungan lu tuh sampai mana gitu. Iya, seberapa jauh hubungan Seberapa lo? jauh hubungan lu? Iya. Kalau misalnya berpacaran apa udah gimana? yang kayak gitu mungkin tuntut untuk perhatian, untuk setia, dia nuntut, pasti nuntut. Iya. Tapi kalau masih biasa-biasa aja lu jangan nuntut apa-apa. Mungkin yang Ini dialami konteksnya udah pacaran lama. atau rumah tangan? Ini apa nih dulu nih? Dia nggak bilang sih, cuma bilang Pasti dia pantas nih ya? pacaran, soalnya Pacaran, kan- berarti yang pacaran ini. pacaran. Ya itu kalau ngeliat gitu gue perjalanannya mungkin udah jauh juga kali. Ya, orang juga pasti punya di bawah alam sadarnya juga ngerti lah kalau kasarnya dia baru pacaran udah nuntut geblek aja gitu kan. Ya kan? Gila aja maksudnya gitu. Lihat Tapi lihat lagi pasangannya. Oh, Pasangannya lihat gimana, kondisi, sanggup lihat gak kondisi. menjalankannya gitu. Misalnya lu punya cowok pas-pasan tapi lu tuntut untuk setiap hari jalan atau setiap minggu kita harus rekreasi kemana, ya udah jangan ya. Kalau nggak mau lama-lama kalau nggak mau ini Deket hati. awet Awet. pasti putus ya. Cowoknya nggak sanggup pasti. Betul. Ya. Silakan yang lain. Hah? Oh Oh, gantian. pantas ya? Jadi dibilang pantas ya pantas, dibilang enggak ya enggak. Dalam hal apa dulu nih nuntutnya nih? Kita nggak tahu kan? Nggak sebenarnya sebisa Itu balik lagi ke mungkin kondisi udah. resiko dalam berpacaran itu kan menyatukan dua Dua insan. insan. Iya, ya kan? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Jadi sebisa mungkin jangan menuntut apapun karena kan jadi suatu saat kita pisah nggak ada yang jadi beban, bener gak? Ya takutnya pas kita pisah ada yang di apa? Di korek-korek nih. Jadi apa dituntut apa? Ya? Atau lo Balik. menuntut gini, Gaya pacaran begitu, kadang kan ada begitu kan. sayang nggak sama gue? Sayang. Kalau sayang, lu mau dong gue giniin. Nah, itu tuh kayak si itu tuh. Oh, iya. Kalau nggak saya, kalau saya, lu mau. Iya. Iya bener. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Maksudnya Itu kayak gitu. kenali dulu lah. Pasti jangan terlalu banyak nuntut, kenalin dulu gitu. Kamu kalau udah nuntutnya dahsyat juga itu nggak bagus. Kedua, itu dia minimal punya bekal sendiri-sendiri. Jadi mau jalan misalkan kita mau ke mall atau kemana kalau bisa jajan masing-masing aja. Ya. Tapi ya kalau lagi ada lebih nggak masalah lah buat ngungkapin rasa apa cintanya atau sayangnya gitu. Iya. Tadi lu bilang jajan masing-masing. Mas. Kira-kira untuk cowok itu perasaan ada cowok yang thanksin juga sih. Gue yang ajak jalan, Iya. gue yang harus bayarin. Tapi ada juga kalau emang jajan masing-masing, ya udah kita jalan yuk. Tapi ntar jajan di sini ke kafe kita patungan. Ya, Iya. apa omongin aja. Iya. Karena kan lihat perjalanannya udah jauh kan gitu kan. Ya kan apa sih salahnya terbuka gitu kan. Kalau kayak gitu. Iya. Anggap iya kali aja dia udah perjalanan jauh itu udah saling berdua udah nabung bareng ya kan udah bikin ya udah belajar lah gitu kasarnya. Gitu. Iya kan? Udah belajar nabung bareng terus ya udah waktunya pas mau jalan makan bareng jadi kan nggak merasa beban gitu. Tapi gue bilang jangan nabung bareng. Iya benar. Kalau mau Jangan komitmen nabung bareng. Kalau masih pacaran jangan nabung Iya. bareng. Gue bilang intinya. Yang udah nggak balik. betul. Ya mungkin seperti itulah kurang lebih. Gitu. Apa lagi? Lanjut. Apa lagi tuh? ada lagi nih. Oh nih nanyain seputar kafe kawan nih. Jadi ada kawanan yang nanya kapan sih kafe kawan itu ngadain live akustik? Nah, Banyak nih yang nanya gini banyak banget bener. Sering banyak lah. Nggak yang di IG, nggak yang di YouTube, nggak yang apa yang datang langsung ke sini. Banyak sering nanya begitu. Om kapan sih ada live akustik di sini? Nih yang jawab dia aja. Jadi kemarin kita udah sempet ada kerjasama dari beberapa pihak sponsor nih gitu. Saya nggak sebutin sekarang. Cuman karena ada terkendala pemutasian, jadi sponsornya itu nggak diperpanjang. Rencananya sih dia tadi
mau kasih live akustik di sini gitu. Cuman sampai sekarang belum ada kabar yang pasti. Ya jadi buat teman-teman yang punya skill atau punya ilmu dalam bidang itu, punya apa tuh, gendang apa namanya, drum kayunya, Kemarin bawa yang begini teketin. Apa sih namanya lupa. nah itulah, sama gitar akustik. Kita ada kok alat-alatnya, tinggal sound systemnya doang, jadi tinggal kita mainin aja. Tapi juga itu nggak bisa setiap hari ya, kemungkinan paling di malam minggu atau malam Sabtu gitu. Ya selebihnya yang supaya lebih amannya lagi sih, nyamannya lagi sih, kita bikin space gitu, space tambahan mungkin, ya itu yang saya rencanain ke atas itu, jadi space tambahan, jadi biar lebih seru aja gitu. Nggak ganggu yang lagi pengen ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Ya, tapi doain aja sih, mudah-mudahan kalau emang ini kita bisa cari, makanya jangan lupa nih like and subscribe channel YouTube Cafe Kawan biar kita bisa mengalokasikan dana tersebut minimal lah buat ke situ ya gitu. Jangan lupa share, like, komen ya. Bunyikan Bagi ke teman-temannya. lonceng. Bantu deh tuh klik. Oke. Nggak rugi ya kan? Betul, ngaruh. Nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Jadi Gratis. Gratis, Jadi tinggal bentar pahala doang. Tetep kok. teng bunyi begitu. karena kan dari kalian untuk kalian juga, bukan buat saya secara pribadi, bukan buat saya, tapi buat kalian juga biar seru-seruan aja di sini gitu. Iya. Apalagi? Nih keren nih pertanyaannya nih. Ini soal kerjaan nih guys. Ada yang nanya nih, Om, saya kan baru mulai kerja, lebih memilih gajinya apa ilmunya? Tuh. Ini buat anak-anak muda yang baru pertama kali ngalamin Baru mulai. kerja gitu. Baru mulai. Baru mulai kerja. Lebih mencari Kerjanya di bidang gajinya apa? atau Biasanya ilmunya? kalau milih ilmunya itu sekitar digital kayak komputer Multimedia atau lah ya. ngikut-ngikut PLN gitu kan, Hmm. atau ngikut masang-masang ini wifi. Bisa Ya juga gitu. gitu. Instalasi komputer Kalau juga. kalau pribadi gue sih, gue lebih milih, gue nggak permasalahin gajinya, yang penting gue bisa dulu. Iya. Bisa gue ambil semuanya, pengalamannya sampai gue benar-benar menguasain. Udah. Gaji urusan kedua. Tapi kalau Ikut misalnya kok, kita, ngikutin. iya, kalau kita langsung terjun ke bidang kantor, perkantoran, Sama juga. enggak. Biasanya kan kalau terjun ke kantoran kita udah punya basic Microsoft Oh. Word, Excel. Kita udah punya basic dari SMK juga udah ajarin kan accounting ya kan. Tinggal memperdalam. Ya itu harus imbang lah sama gajinya. Kalau UMR ya UMR. Itu sih. Apaan coba? Ilmunya lebih penting. Jadi jangan terlalu matokin ke, wah pokoknya gue ntar kerja harus gaji sekian. Jangan ngomongin soal gaji dulu, gitu. Kerjain dulu apa yang menurut lu nyaman, apa yang menurut lu bisa apa ya, masuk ke otak supaya jadi ilmu. Itu lu kerjain dulu. Soal gaji belakang. Gaji kan bakal ngikut. Seringnya kita berjalan waktu. Kalau skill kita ada, kita punya apa namanya? Keahlian. Keahlian, oh ngeliat, oh ini cakep nih, boleh nih. Udah deh, gue naikin deh, langsung deh, jeder. Dapat gaji gede, lumayan kan. Nanti Tapi dari tim lapangan, langsung naik ke ruangan kan. Lumayan begitu. Tapi itu udah ada pengalaman. Gue bisa ngomong kayak gini. Mungkin jawaban lu kayak gitu. Tapi dari jawaban lu itu gue udah ada pengalaman. Dari encing gue, encing itu bibi. Jadi encing gue ngelamar di Skur Parking di Taman Anggrek. Waktu itu dia tanya HRD, kamu mau gaji berapa? Dia nggak jawab. Saya mah yang penting kerja dulu pak. Kerja dulu. Ya udah gaji nggak tahu dia berapa. Digaji 150.000. Itu sebulan apa ya? Sebulan. Sebulan. Zaman dulu mungkin sekarang Itu gede tuh. 1,5 paling. Gede nggak tuh segitu? UMR masih kecil. Iya. UMR juga masih segitu. Tapi untuk ongkos bolak-balik makan itu nggak bisa. Cukup, cukup. lah. Cukup. Hah? Nggak cukup ya? Nggak cukup. 150 mungkin sekarang kalau dia kalkulasin 1,5 Bang. Iya betul. Dan untuk Skur Parking ya udah dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia waktu interview ya begitu. Mau digaji berapa? Saya mah yang penting kerja dulu. Ya udah, bebas dong HRD mau gaji berapa. Nah, itu yang terlibat di perusahaan. Tapi kalau misalnya kayak lapangan, kayak Dulu bicara skill kayak masak lah, tukang masak. mendingan utamain skill dulu. Skill. Gaji mah gampang. Jadi
tambahan sedikit nih dari saya yang udah, bukan yang udah sih, saya berbicara pengalaman ya udah alhamdulillah pengalaman gitu. Jadi ada 3 fase kita tuh dalam kehidupan, apalagi dalam bekerja ya. Jadi fase pertamanya itu kita kalau mau kerja itu awal mulai itu udah pasti ke pekerja keras. Artinya di situ tuh kita masih minim pengalaman. Jadi cari pengalaman itu, cari ilmunya dulu. Ya daripada kita kursus kan lumayan mahal gitu kan. Anggap aja kita tuh kursus digaji, bukannya kursus ngeluarin duit, tapi kursus digaji. Jadi tak usah utamakan yang namanya gaji gitu. Dari situ kita akan masuk ke fase yang kedua, yaitu pekerja cerdas. Pekerja cerdas itu mungkin udah di umur-umur kepala 3 lah ya, udah banyak ilmunya, udah banyak pengalamannya. Jam terbangnya juga udah banyak ya. Jam terbangnya lumayan, pengalamannya. Di situ pekerja cerdas. Artinya kalau berbicara pekerja cerdas, kita tuh udah bisa mungkin minimal 1 atau 2 bisa punya karyawan, itu udah dikatakan itu udah cerdas, kita udah bisa mempekerjakan orang lain. Maksudnya udah bisa menggaji orang lain gitu. Nah kalau udah masuk di fase ketiga, mungkin di usia-usia kayak saya gini, itu udah masuk ke fase ikhlas. Artinya step 1-2 itu udah kita lewatin. Kemungkinan dari step pertama dan kedua itu kita udah berinvestasi, udah memiliki di luar dari penghasilan bulanan gitu, yang di luar dari gaji kita gitu. Di fase ketiga ini artinya pekerja ikhlas itu, jadi iya bukannya berarti kita harus ngutamain ilmu lagi atau ini, tapi ya udah mencari kegiatan aja gitu, mencari kegiatan, kesibukan gitu, yang penting dia juga punya gaji gitu. Nah dari situ walaupun di gajinya nggak terlalu besar atau gimana, dia juga nggak terlalu mikirin gitu, nggak terlalu mikirin karena masih ada lubang-lubang di tempat lain kayak gitu ya. Itu seperti itulah. Jadi intinya perbanyak ilmu dulu lah gitu, perbanyak ilmu ya, daripada kita harus kursus kan, kayak kursus bahasa Inggris, kayak kursus masak, itu kan mahal gitu. Nah nanti pun kalau pas udah di fase yang kedua yang saya sebutkan tadi tuh, itu juga spontan karena kita udah punya ilmu, pasti secara nggak langsung perusahaan itu melihat skillnya kita gitu loh. Kalau skillnya kita bagus, ya kita tinggal tunjukin, ya lihat aja dulu lah kinerja saya Pak. Jadi di situ kan bisa dilihat ya. Kalau memang kira-kira nggak sesuai dengan apa yang kita lakuin, ya jangan diteruskan gitu. Cari yang tempat lain lagi gitu. Biasanya kalau kayak gitu di bidang masak tuh saya pernah ngalamin kayak gitu. Kalau emang kita udah good skill, kita bisa bikin resipi, kita bisa bikin makanan, menu-menu baru. Nanti pas dilihat, wah ini rasanya bagus, ini bagus, kita akan dibayar lebih kok gitu, yang pasti gitu. Jangan kan di situ, di bidang jasa yang lain pun juga pasti begitu gitu. Itu sih masukan dari saya gitu. Semoga bermanfaat aja buat pengalaman kita semua. Ya intinya kalau mau kerja jangan gengsi deh, itu aja, hilangin Iya. rasa gengsinya dah. Jangan gengsi. Apapun itu kerjaannya, terima aja deh pokoknya deh. Yang bikin gengsi, malas lah kayak gini, jangan deh pokoknya. Kerjain aja dulu pokoknya semuanya. Semangat, gengsi. Kedua, semangat. Kalau nggak ada semangat itu nggak akan berjalan. Jadi apapun, kalau kita ngelihat, wah, kalau kita lihat, wah ini nggak baik nih, atau nggak apa namanya, misalnya gini, ngelihat salah satu kerjaan kita tuh berantakan, terus kalau kita cuma ngomong doang tapi kita nggak ada semangat untuk ngerubah, itu nggak akan jadi hasil, artinya nol gitu. Gitu ya. Lanjut. Ini pertanyaan masih dalam lingkup yang soal kerjaan tadi. Jadi ini orang nanya, kalau kita pada saat melamar, tiba-tiba kan kita di interview sama HRD-nya, nah itu pertanyaan dari HRD itu, jawaban yang bagus dan yang benar apa? Wah. Ini pada saat interview tuh, pada saat interview sama HRD-nya tuh, jawaban yang benar yang baik itu apa gitu. Supaya HRD juga mikirnya, oh bener nih, bagus nih, anak benar-benar mau kerja. Biasanya pertanyaan itu gini, kamu kerja untuk siapa ya? Apa? Biasanya Ini orang tua, dibilang kan kebanggaan orang tua. tujuan segala kamu macam. kerja apa? Biasanya gitu Iya. ya? Nah, jawaban yang benar tuh apa gitu, yang benar dan baik tuh. Supaya HRD itu menilai kita tuh, oh ini bagus, berarti dia emang mau kerja gitu. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang terpenting. Mungkin kalau- yang menjebak banyak juga. Iya, Pertanyaan menjebak. juga. Jadi tahu salah jawab aja. biasanya pertanyaan yang ngejebak itu lebih ke mau naik jabatan.
Oh, Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan baru mau masuk ngelamar kerja, kita mau ngelamar di mana nih? Kita mau ngelamar di housekeeping, kita mau ngelamar di Petra. Kamu harus tahu dulu nih, lu harus tahu dulu. Iya. Petra itu apa? Housekeeping itu apa? Mungkin yang dia pertanyakannya gini kali deh, mungkin lebih menjurus ke satu pertanyaan, tujuan kamu kerja tuh untuk apa? Itu biasanya. iya. Kan ada yang jawab buat kebutuhan setiap hari, buat bertahan hidup, ada yang kayak gitu juga. Ada juga yang untuk kebutuhan orang tua, yang ngebantu orang tua, biasanya gitu kan, gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu. Jujur Jadi, aja sih. Hah? Kalau gue ditanya jujur aja, kenapa mau kerja? Saya butuh duit, iya itu butuh nilai. uang buat hidup, buat bantu orang tua, buat macem-macem, buat kebutuhan saya nanti ke depannya, buat tabungan saya. Iya, Jujur kalau aja. itu sih jawabnya apa adanya. Tapi kalau udah pertanyaannya mengenai salary, itu biasanya ngejebak. Iya. Kamu mau digaji berapa gitu biasanya tuh, ya kan? Nah, itu ngejebak, ya kan? Karena dia ngelihat CV atau ngelihat pengalaman. Kalau pengalamannya itu nggak ada, terus kamu dijebak dengan masalah gaji, dia udah bisa lihat. Karena kan gini, di HRD itu udah ada orang-orang yang di bidangnya, artinya ada psikolognya. Jadi di situ dia akan ngejebak pertanyaan itu, misalkan, Coba udah ngerti nih Om. Coba praktekin gimana tuh udah nah, ngerti. seperti misalkan gini, Sekarang nih saya ada yang lamar nih. Ada yang lamar. saya ngeliat nih CV-nya Anthony gitu kan, dia kurang pengalaman gitu. Dari kurang pengalaman itu, saya jebak langsung di situ. Kamu mau digaji berapa kalau misalkan kamu diterima di sini gitu. Jadi, Nah, jawabnya? Apaan? Persis lu aja jawabnya. Oh, gimana? jawabnya 3 juta, Pak. nah kalau dari situ ketahuan tuh, jadi kelihatan. Kita ngeliat lagi dari range UMR di sini. Kalau memang range-nya UMR misalkan sekiranya segitu, ya itu udah nilai minimal gitu. Tapi kalau dia mintanya lebih tinggi, kita lihat gitu. Pengalaman lo aja belum ada gitu. Itu kan tuh pertanyaan. Balikin penjebak. lagi biasa. Kenapa bisa minta gaji segitu? Apa yang kamu bisa lakuin? Apa seberapa Buat manfaatnya kamu perusahaan, nanti buat gitu. perusahaan? Sedangkan pengalaman nggak ada. Itu jawabnya gimana tuh? Ya? Yang jawabnya gimana tuh? Kalau dibalikin begitu? Kita ngikutin standar aja. Standar di sini berapa? Kalau Standar jadi standarnya UMR, untuk biasanya gitu. pekerjaan kayak gini UMR, kita minta samain aja. Nih kita mau abisin di video selanjutnya tentang mengenai cara untuk di interview dalam bidang satu pekerjaan. Itu yang kita mau bahas nanti ya, kayaknya ya. Penting tuh ya. Bisa. Biar pelamar-pelamar Gitu. baru Tuh, ngerti. tuh yang saya bahas itu di gaji ya, di masalah salary. Nah, biasanya kalau pertanyaan itu berkenaan dengan tujuan kamu kerja di sini tuh untuk apa gitu. Ada yang bilang mungkin ya, saya pernah pengalaman buat kebutuhan setiap hari, Sehari-hari. buat orang tua gitu. Buat saya sebagai HRD itu nggak ngeliat ke situ, tapi kalau saya ngeliatnya buat memajukan suatu perusahaan. Nah, itu salah satunya. Artinya dia ada keinginan niat untuk bergabung jadi tim dari perusahaan kita. Artinya dia bisa menjaga kerahasiaan Perusahaan. atau menjaga perusahaan atau dia bisa maksudnya bisa bekerja sama gitu. Kalau itu klasik sih ya, kalau misalnya buat ngebantu orang tua. Ya sekarang kalau orang tuanya masih kerja, ya itu itu di dalam bidang HRD itu pasti ada satu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Iya. Itu ada psikolognya. Jadi di situ terus mau buat kebutuhan saya nih gini gitu. Nanti itu akan berlanjut. Emang kamu orang tua udah nggak kerja gini, itu udah pasti berlanjut. Nah, itu artinya di situ pertanyaan itu akan ngebongkar rahasia-rahasia kita di keluarga kita, sebenarnya gitu. Jadi pertanyaan itu kecil kelihatannya, tapi dia akan memblow up pertanyaan itu. Tapi kalau kita kasih pertanyaan, kita kasih jawaban, ya saya kerja di sini tujuannya pertama mungkin mau bergabung dalam tim di perusahaan ini, itu satu dan nilai plus. Terus juga mau bisa biar bisa bekerja sama dengan perusahaan ini di perusahaan ini gitu. Itu minimal jadi nilai lah, nilai tambahan gitu. Tapi bagi gue itu buat yang pengalaman sih. Gitu. Kalau untuk pengalaman kayak contoh gue punya basic housekeeping,
terus gue ngelamar di sini di PT lain, pasti pertanyaannya gitu, kenapa pindah dari sana? Kan sana bagus. Iya. Enggak, gue jawabnya, saya pengen nerapin apa yang sudah bisa di perusahaan bapak. Nah, itu makanya itu kan yang gue bilang tadi, itu dia nge-blow up tuh, dia mencari tahu kenapa lo dari sini gitu kan. Iya. Nah ya kan, saya mau memajukan perusahaan ini ya, itu akan di-blow up tuh, kan dilihat pengalaman terakhirnya itu yang dilihat biasanya pengalaman terakhir. Lu di sini setahun gitu, ada apa lu di sini gitu. Oh dari pengalaman itu juga jadi pertanyaan. Dilihat dari pengalaman terakhir dilihat lu baru setahun, ada apa lu di sini? Apa lu pernah blacklist di perusahaan ini gitu kan? Itu satu kayak gitu. Atau kalau kita jawabnya untuk orang tua, dilihat lagi, dikulik lagi tuh sampai ke lo anak yang keberapa, itu pasti ditanya tuh. Pasti Sebenarnya itu gitu. waktu gue pertama ngelamar jadi CSO. CSO itu cleaning service officer. Kerennya cleaning service officer. Iya, jadi waktu pertama-tama ngelamar semua rata temen gue jawabnya kenapa? Untuk membantu orang tua. Iya, karena dia nggak ada alasan lain, nggak punya pengalaman apa-apa, baru lulus SMA, yang jadi polos sih jawabnya cuman. Iya, kayak itulah. gitu. Ini gunanya kita sharing, kita berbagi ini, ya itu dia. Jadi buat kalian yang baru pemula atau apa, ya itu jadi pertanyaan-pertanyaan itu intinya banyak suatu pertanyaan yang menjebak, yang artinya kita akan di blow up. Kayak kita diinterogasi polisi aja gitu. Sedikit, akhirnya kebuka sendiri gitu tanpa kita sadari gitu. Makanya jujur, saya bilang. Gitu. Gue bilang jujur. Kita ngeliat dari pengalaman, misalkan yang udah pengalaman, wah kita mau, misalkan gini, Anto udah pengalaman nih, terus saya mau bekerja sama dengan perusahaan ini, ya saya lihat lagi, bekerja sama dalam apa, lo aja di sini baru ada 6 bulan kerja gitu, ya kan? Tapi kalau karena gini, mungkin lain di perusahaan nih, kalau saya pengalaman di hotel itu dia ngeling artinya Nyari tahu ya. bukannya nyari tahu. Jadi di hotel ini itu mereka tuh kalau yang good perform, dia tuh bagus, dia pindah-pindah itu dia punya link. Artinya gini, misalkan kayak saya pernah ya gitu, itu pasti ditanya, lu pernah kenal si ini nggak gitu, itu ditelepon gitu. Sama halnya di bank juga kayak gitu. Lu pernah kenal ini nggak gitu, itu jadi dia ngeling. Oh udah nih, nah menurut lu gimana nih, gue pengen tahu aja nih. Oh dia bagus misalkan gitu kan, loyalitasnya sadis gini. Oh ya udah, dengan kayak gitu aja dia nggak akan menanyakan lagi, dia udah mempercayai ini gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bagus, ya siap-siap, makanya jaga kepercayaan dalam suatu perusahaan. Kalau mau keluar suatu saat nanti kerja, kalau mau keluar baik-baik, jangan kita keluar tuh kasarnya gini, kita masuk ke pintu seseorang itu dengan salam, pulang juga dengan waalaikumsalam, artinya seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah masuk terus kita ada kecewa atau kita nggak nyaman terus cabut begitu aja, jangan. Karena itu menjadi penilaian. Dan juga sayang pak larinya. Iya, pak larinya Nggak sayang, nggak dapet gitu, nggak dikeluarin, kayak gitulah. Pak laring apa pak laring? Surat pengalaman kerja. Jadi surat pengalaman kerja, pak laring gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi ada fase 1, 2, 3 dan selebihnya dalam suatu bidang kalau kita ada pengalaman, sebisa mungkin jawab dengan seapa adanya gitu. Dan nggak akan bisa ditutupin kok itu semua gitu. Masalah gaji semua pasti ngiringin dengan jabatan, nggak mungkin hanya maaf cleaning service gaji direktur, nggak mungkin. Jadi ya cari ilmunya, karena udah ngiringin tuh, semakin tinggi ilmunya kita, gaji juga semakin tinggi gitu, semakin ngikutin ya, gitu. Nggak mungkin kita kelasnya kita cleaning service terus ngelamar mau jadi supervisor gitu, artinya kita minim kerjaan, kita juga akan bingung gitu. Jadi minimal ilmu dulu lah yang dicari gitu. Nanti spontan juga akan ngiring kok. Dari tukang cuci piring sampai jadi cook helper, sampai jadi cook, komi, demi chef, eksekutif chef, itu pasti ngiringin. Nggak mungkin jabatan kita supervisor gaji cleaning service, nggak mungkin. Intinya seperti itu aja. Oke, itu jadi masukan ya, mudah-mudahan. Ada lagi tak? Cerna baik-baik ya. Jadi ini pertanyaan terakhir. Kalau nggak salah sih pertanyaan ini udah pernah ditanya, cuman kayak sih dia nanya lagi nih. Untuk manusia ini,
ciri-ciri orang yang udah dewasa itu seperti apa sih sebenarnya? Yang dewasa berkumis, berkumis, Ya, bener, berjenggot, berkumis. suaranya berat, nah itu dewasa. Itu dewasa Ciri-cirinya. dalam segi tanda-tanda perubahan fisik. Oh iya, dalam perubahan fisik ya. Mungkin yang ditanyain dalam sikapnya. Sikapnya. Perilaku lah. Sikapnya. Jadi dia pengen tahu ciri-ciri orang yang Orang udah dewasa. dewasa itu seperti apa sih? Karena dia masih bocah nih. Nanya-nanya gini. Apa yang Dalam pernah bergaul segi kan? biasa sih dalam hal greeting itu senyum salam sapa, di situ ada attitude juga, sikap sopan santun. Bisa Biasanya membedakan. terlihat dari itu, terus juga bisa menjaga perasaan orang seperti itu. Ya minimal bisa membedakan kita berbicara dengan siapa. Itu satu kalau orang dewasa. Kedua, kedewasaan itu enggak semata-mata dewasa, blok dewasa gitu, enggak. Pasti dari kedewasaan itu kan dari pengalaman, Iya, bukan dari umur juga sih kalau dewasa. bukan dari umur. Pengalaman itu yang mengiringi kita untuk kedewasaan. Gitu. Yang kalau mau ngelihat kedewasaan seorang anak itu lebih gampang. Kalau dia udah kerja, kalau dia bawa bawaan ke rumah, bawa tentengan, itu udah dewasa. Itu kuncinya gitu doang. Baju. Hah? Bener, bukan tentengan baju kotor. Tentengan bawa Bawa makan. duit, Artinya bawa makanan, dia udah peduli sama orang tuanya, dia ingat sama orang tuanya. Itu dewasa kan? Itu dewasa. Maksudnya, gue pikir ngapel. Ngapel apa? Bukan. Dewasa. Dewasa. Kalau kita punya anak nih ya, Itu nggak diukur dari situ. bisa diukur juga. Kalau gue kerja, gue bawa bawaan ya. Gue tahu di rumah nggak masak. Ya artinya udah mikirin yang Orang di rumah. rumah, Gitu. iya. Itu dewasa, Dai. Iya, paham. Gitu. Tapi Itu kalau salah dewasa satu. ada juga yang pacaran kan bawa ini buat ini makan. Itu bukan bukan dewasa. dewasa. Itu ngambil Caper. hati orang tua. Iya. Jadi mengukur kedewasaan dari situ kalau misalnya saya ini ya, seorang ayah melihat anaknya yang udah misalkan kerja tiap awal bulan pasti pulangnya dia bawa misalkan minimal buah lah, jeruk atau apa atau makanan martabak, itu kelihatan kedewasaannya di situ. Artinya dia ada rasa care atau peduli dengan orang tuanya. Itu satu. Nah, kembali lagi ke masalah dewasa. Dewasa itu nggak semata-mata langsung hadir, jebret kita udah dewasa, enggak. Dewasa itu dia bisa bersikap, dia bisa memilah, dan dia juga bisa yang namanya Mengontrol emosional. mengontrol juga bisa. emosional. Terus kedua juga misalkan gini, dewasa itu nggak harus menyampaikan apa yang disampaikan orang lain. Jadi dewasa itu kalau dibilang misalkan ada orang nih cerita atau curhatnya ini, dia nggak langsung sampaikan, tapi sama dia gimana caranya dia itu mengolah kata-kata dari temannya itu menjadi suatu yang Motivasi bermakna gitu buat orang lain. Itu kedewasaan yang hadir. Kadang-kadang kan gini, misalkan contohnya nih ya, contohnya Anto misalkan nggak suka sama saya gitu kan, cerita ke Endai gitu, ke Bang Cang Endai nih cerita cek. Nah dari situ nyampeinnya Cang Endai nyampeinnya ke saya dengan versinya yang diucapin Anto. Nah itu beloman. Jadi sebenarnya kalau emang dia mau berdewasa bisa menengahkan antara yang kiri dan yang kanan supaya tidak ada kebentrokan. Nah itu kedewasaan. Bijak. Juga Bijak lah. bijak. Dalam memilih perkataan. Juga bisa mengukur Mengolah. Mengolah perkataan. Contohnya maksudnya saat lu bergabung sama atau bergaul sama bapak-bapak, lu bisa menempatkan diri lu sebagai Menyeimbangkan. Iya. dewasa. Dengan teman-teman lu bisa berbaur lah dari Betul. segi pergaulan. Ya minimal dewasa itu seperti itu kurang lebih. Jadi harus bisa memilah. Apalagi kalau orang udah berbicara dewasa, dia udah pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pasti biasanya gitu. Jadi dia nggak akan mau ngejalanin itu gitu kalau dia bersikap lah. Kalau orang dewasa itu punya sikap. Artinya gini, kita bukan seorang yang maaf, kan bukan pemabuk gitu kan, tiba-tiba tawarin gituan, kita harus punya sikap. Gue nggak suka gitu. Gimana caranya untuk mengelak itu semua? Ya bilang aja, maaf, bawa aja langsung ke masalah agama gitu kan. Agama ya, itu mungkin udah skakmat, udah kartu mati situ. Banyak alasan lah buat ke situ. Gitu. Yang penting sikap. Gitu.
terkadang kan yang kita belum dewasa itu masih terpengaruh, Iya, gampang dipengaruhi. gitu. Labil, gitu. Jadi seperti itu, gitu. Seperti itulah kurang lebih. Nah, bahkan juga ada yang sudah berumur Nggak dewasa. belum bisa dikatakan dewasa. Kenapa? Karena dia contoh, dia punya atasan anak A ngadu gini. Nah, itu langsung dicerna aja, langsung oh dia langsung percaya gini tanpa harus mendengarkan dari pihak lainnya. Tuh. Jadi langsung gitu kan. Langsung aja, oh dia begini, oh dia begini. Nggak dicerna dulu. Padahal udah tua. Udah tua. Itu yang penting kita kalau misalkan disampaikan sesuatu itu ditelaah lagi, gitu. Terus juga harus bisa berpikir apakah ini menjadi yang terbaik atau tidak, gitu. Maksudnya gini, kalau kita harus menyampaikan, kita harus minimal harus tahu jawaban akan yang terjadi, gitu. Kadang-kadang kan kita kan karena emosional langsung begitu ucapin lah begini-begini, itu kan nggak jadi solusi. Jadi minimal sebelum kita melakukan itu semua, pikir dulu apakah itu baik buat gua atau tidak, atau menjadi buruk buat gua kah atau apa, gitu. Seperti itu kita harus pikirin, jadi harus pikirin matang-matang. Kalau dalam hubungan gimana tuh? Dalam hubungan juga sama jangan langsung kita putus, kita ini, gitu. Kita pikir-pikir lagi, gitu kan. Kalau cuman gara-gara masalah kecil terus harus jadi apa, jadi pisah. Kalau cuma masalah gitu kadang-kadang kan nantinya timbulnya menyesal di kemudian hari. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu, sebelum kita bertindak, dipikirin dulu baik buruknya itu. Kurang lebih seperti itulah. Gitu. Ada lagi? Udah, Udah ya? Ini udah nih. udah semua kan? Yang mana? 3. Oh iya lupa, terakhir udah lewat. Maaf ya, lewat nih. Apaan tuh Pertanyaan agak sadis itu sebenarnya. Gimana bacanya? Maaf nih, ini mau pertanyaannya masalahnya nih, itu nyampein doang nih. Jangan marah tapi. Kadang nih om, cewek lebih memilih jual dirinya daripada bekerja keras. Kadang nih ya, kadang. Saya nggak bilang semua, kadang. Coba lihat. Kadang. Mungkin sebagian. Kenapa Atau beberapa orang. Oh gini pertanyaannya, kenapa cewek kadang memilih jual dirinya daripada kerja Kerja keras? keras. Mungkin jual diri juga keras kayaknya. Keras perjuangannya kan. Ini bingung nih kalau buat jawab ini. Kalau jawabannya faktor ekonomi nggak mungkin ya? Hah? Kalau jawabannya apa faktor ekonomi nggak mungkin kan? Nah gini, jadi kenapa dia memilih jalur itu? Karena itu dia nggak punya basic untuk Bekerja. Dia mau kerja begini, Ya. nggak ada nggak ada pengalaman, nggak ada basic, atau kalau yang putus biasa sih dari keluarga broken home tuh. Broken home bisa Jadi peran orang tua yang baik lagi peran orang tua itu memang penting. kurang Kurang. orang tuanya. Cuma satu sisi, akhirnya dia memilih jalan tersebut untuk bisa jadi dia emang berpengaruh pergaulan, udah pernah begitu sama Yang lain gitu. pasangannya. Atau mungkin pernah ada trauma dengan, bukan trauma, maksudnya pernah terjadi mungkin dalam dunia psikologisnya gitu, apa dunia fisikisnya gitu. Nah biasanya dari dia udah pernah ngerasain gitu sama pasangannya. Pasangannya. Jadi kayak enak, kalau begitu enak dapat duit lagi. Iya. Iya iya. Tapi intinya yang satu maksud dari lo ngomong kayak gini, dia nggak bisa kerja di mana. Maksudnya untuk kerja di mana-mana pun susah, memerlukan jasa yang ini. Jadi dia memilih jalan pintas buat Bukan perempuan lebih gampang untuk kerja dibandingkan laki, ya kan? Faktor enak kali. Nggak, setahu saya perempuan itu ya, cuman maaf ya, jasa SMP atau SMA itu kayaknya lebih gampang loh perempuan itu dibandingkan laki-laki. Yang penting penampilan.
kalau dia bisa jual diri kan artinya dia punya penampilan dong. Iya. Bener nggak? Bener kan? Benar. Iya kan? Nah, faktornya itu bisa jadi pertama mungkin ya melihatnya itu pernah terjadi. Yang pasti itu pernah terjadi. Terus faktor dari pergaulan diajak, gitu kan? Ya. Enakan begini, nah itu. Dan dari cerita temennya Iya. yang udah ngalami. Nah, bisa jadi gitu, makanya sebisa mungkin pilih-pilih yang dalam namanya bergaul tuh dipilih-pilih gitu. Nah, jadi semuanya nyangkup nih. Maksudnya pertanyaan ini tuh nyambung dari kedewasaan, nyambung semua itu. Kita harus bisa memilih yang baik atau enggaknya gitu kan. Terus juga dalam segi bergaul juga kita harus pahamin tuh. Nah kalau udah berbicara masalah dia lebih memilih jobnya seperti itu mungkin karena emang dari pergaulannya gitu, dia tuh udah atau juga maksudnya dalam pergaulannya terlalu bebas dan situ kurang minim dari perhatian orang tua gitu. Nyambung ya. Nyambung gitu. Jadi kalau ngelihat dari kurangnya pengalaman suatu pekerjaan, kadang-kadang si perempuan itu kan paling gampang gitu. Intinya gini, harus tahu lah mana yang baik mana yang buruk gitu, harus melihat dampaknya juga. Mungkin enak di awal, tapi kalau timbulnya jadi penyakit ya kan gitu, jangan gitu. Lebih baik kita kerja keras, kita keluarin keringat, itu nilai yang kita dapetin akan lebih enak kok gitu lebih enak, berasa gitu apa yang kita keluarin gitu kan, tenaganya kita dapat penghasilan sekian, ya itu dia rezekinya kita. Tapi kalau misalkan kita maunya lebih ngambil jalan pintas ya seperti ini, tapi nggak mikirin jalan selanjutnya, apakah kita sehat-sehat aja atau enggak kan gitu. Jangan cuman sementara doang, jangan cuman enak sementara doang gitu. Sama dunia pun sementara. Untuk sementara gitu. Itu sementara, singgahan juga, cuman sekedar singgahan, karena ada singgahan selanjutnya, seperti itulah gitu. Baik. Dah? Oke, terima kasih buat para kawanan yang udah nge-share pertanyaan-pertanyaannya atau apa ya tadi bilang Ini Q&A. iya Q&A-nya. Bisa pertanyaan. Uneknya lah. Pokoknya udah terima kasih memberikan pertanyaan buat kita, mudah-mudahan bermanfaat dan juga apalagi ya maksudnya ya pokoknya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kita. Insya Allah bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya gitu kan. Semua kembali lagi kepada kalian. Kita di sini hanya sebagai apa ya, mentor. Sebagai ini aja lah, narasumber. Bukan narasumber ya, apa ya? Sebagai apa? penasehat. Dewan nasihat. Ya pokoknya sebagai pencari apa solusi ya. Sebagai solusi lah. Kalau emang nggak baik jangan dijalanin. Kalau emang baik silakan ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya gitu kan. Pokoknya dari kalian untuk kalian jangan lupa like and subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi channel YouTube Cafe Kawan. Semoga bermanfaat dan tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.